segalanya Tuhan, kami mengasihi Engkau. Sebab Engkau yang lebih dahulu mengasihi kami, sehingga kami bisa mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami. Engkau sudah menyunatkan kami di dalam roh. Hati kami sudah bersunat Tuhan, sehingga kasih itu Kau taruh di dalam hati kami, sehingga kami tidak lagi mencintai dunia. Sebab kasih akan Bapa akan membuat kami membenci dunia. Itulah sebabmu Engkau berkata kepada Abraham, keluar dari negeri, keluar dari Babel, sebab Babel telah runtuh, runtuh dan runtuh. Sebab anak domba dan mereka yang bersama dengan dia telah mengalahkan Babel, telah meruntuhkan Babel. Mereka yang terpilih dan mereka yang terpilih dan mereka yang setia, mereka yang mengalahkan Babel, mengalahkan sistem Babel, mengalahkan sistem dunia dan segala keinginannya sedang lenyap dengan segala keinginannya masuk kepada kebinasaan. Tetapi kami yang hidup melakukan kehendak Allah, hidup untuk selama-lamanya, hidup untuk selama-lamanya. Kami yang hidup melakukan pekerjaan Bapa, hidup untuk selama-lamanya, hidup dalam ikat janji Abraham, terhubung dengan ikat janji Abraham. Kami adalah anak-anak Abraham oleh iman kepada anak Allah. Kamilah pewaris dari janji Abraham. Janji Abraham itu bangsa-bangsa untuk kami, keturunan kami, keturunan mereka, keturunan mereka, keturunan kami akan masuk kepada ikat janji dan hidup di dalam warisan ilahi. Oh, Masya Allah Abraham. Itu sebabnya biar kasih itu mengalir di dalam hati kami, karena di dalam kasih itulah yang akan membuat hati kami lembut. Hidup di dalam roh pertobatan. Ketika Allah menegur kami, Roh Kudus menegur kami, kami memiliki hati yang lemah lembut, dan karena kami tahu bahwa Allah mencari domba yang terhilang, karena Dia yang memerlukan pertobatan. Lebih daripada 99 domba yang tidak memerlukan pertobatan, tetapi engkau mencari, engkau menemukan di dalam hati yang terus bertobat. Sebab bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah ada pada kami. Ketika hati kami terus di dalam roh pertobatan, kami akan menerima kebenaran, kami akan melimpah di dalam damai sejahtera, kami akan hidup di dalam sukacita. Roh Kudus tidak putus-putusnya, tidak dikontrol oleh keadaan kami, tidak dikontrol oleh situasi kami, tidak dikendalikan oleh pikiran kami, tapi ditawar oleh Roh, dipimpin oleh Roh, dikuasai oleh Roh, berjalan di dalam Roh. Itulah kehidupan yang kami terima dari Roh Kudus. Roh Kudus yang memimpin kami dalam nama Yesus.
dunia dengan engkau, dengan sumpah untuk menyelamatkan Abraham, karena Babel telah memulai pekerjaannya di tanah Sinear. Tetapi engkau tahu hanya satu-satunya untuk menyelamatkan Abraham dan keturunan-keturunannya yang ada di dalam Kristus, hanya di dalam ikat janji. Karena di dalam ikat janji Abraham ada di dalam level kapasitas Allah, sehingga dia hidup oleh iman. Imanlah yang membuat dia ada di posisi Allah, sehingga dia bisa percaya walaupun dia belum menerima anak laki-laki itu, tapi dia percaya karena di level Allah dia bisa melihat, di level Allah dia bisa mendengar, di level Allah dia bisa melihat warisannya, di level Allah dia melihat keturunan demi keturunannya dalam nama Yesus Kristus. Keluarlah dari sanak saudara, keluarlah dari rumah Bapa, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Walaupun belum melihat, tapi dia percaya, karena dia percaya kepada kota yang dibangun oleh Allah, yaitu Sion. Itulah sebabnya keturunan-keturunannya juga akan melihat Sion, melihat Sion, pemerintahan domba Allah, perkumpulan di mana Allah memerintah di sana. Reba syakala berapa terima kasih Bapa, kami bersyukur hari ini, sangat bersyukur I love you Lord, and I lift my voice to makanan dan kehidupan kami. Segalanya yang kami perlukan. Kami tahu memikirkan firman itu akan membuat kami hidup. Pikirkanlah perkara-perkara di atas, di mana Tuhan ada. Memikirkan firman, memikirkan firman yang telah menjadi daging, memikirkan Kristus. Itulah kehidupan yang terbaik. Itulah yang menyelamatkan kami dari sistem Babel, yaitu sistem dunia ini. Sebab Babel tidak lagi berbicara kerajaan-kerajaan natural, tapi Babel berbicara tentang air yang menguasai bangsa-bangsa, seluruh rakyat, suku kaum dan bahasa.
di dalam dosa-dosa Babel, supaya kami tidak ada di dalam malapetaka yang besar, tapi kami ada di dalam perlindungan, karena kami hidup dari kebenaran demi kebenaran. Kebenaranlah yang menyelamatkan, kebenaranlah yang menghidupkan, kebenaranlah yang mereposisi kami, kebenaranlah yang menyembuhkan tubuh jiwa, kebenaranlah yang membuat kami berjalan di dalam keperkasaan, kebenaran yang membuat kami mampu, sanggup berdiri, berjalan, mengakhiri pertandingan dengan menang. Kebenaranlah yang membuat kami mengaum seperti singa dan kuda. Kebenaranlah yang membuat musuh-musuh kami bertekuk lutut di hadapan Allah kami. Karena kebenaran itulah yang sudah menakutkan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus Kristus. Oh, kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih, terima kasih Bapa. Syukur bagimu, hormat kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami hidup oleh karena kebenaran, kebenaran yang merdekakan. Haleluya. Hari-hari kami, hari-hari kami ada tempat minum dari Yerusalem, minum dari sungai Yerusalem, minum dari tangan-Mu ya Bapa, minum dari hadirat-Mu, makan dari hadirat-Mu, anggur dan roti. Itulah yang membuat kami hidup demi nama Yesus Kristus. Firman dan Roh, itulah kegerakan di akhir zaman ini, sehingga zaman dosa sudah berakhir, zaman kebenaran telah datang. Sebab Babel telah diruntuhkan, Babel telah dihancurkan nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Pujilah nama-Mu dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Saya berharap kamu siap dengan apa yang akan saya bagikan hari ini, karena kita akan dibawa kepada next level kalau kamu memahami oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Itu sebabnya putuskan untuk kamu menjadi tanah yang subur, supaya benih itu datang untuk membuat kita hidup. Kita tidak lagi hidup dari dunia ini, tapi kita hidup dari kebenaran demi kebenaran. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Nah, kita akan belajar hari ini pola pikir Babel, spirit dan pola pikir Babel. Haleluya. Spirit dan pola pikir Babel. Kita datang ke Kejadian 1, Kejadian 12, Kejadian 12. Kejadian 12 ayat 1. Firman-Nya Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Yang ketiga dikatakan, dan oleh benih, by your seed, ya, di dalam benih semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Ini bicara tentang Kristus, karena rencana firman menjadi daging itu sudah
sudah ada sebelum dunia ini ada. Nah, mari kita lihat di sini bahwa tetapi Allah berkata di dalam ayat 1, keluarlah, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negeri. Bahasa Inggrisnya get out, keluar, bukan hanya pergi, tapi berbalik 180 derajat. Bukankah ini bertobat? Haleluya. Bertobat berarti berbalik, keluar dari negeri. Negerinya di sini sudah kita belajar beberapa minggu ini. Itu bicara tentang Ur-Kasdim, itu bicara tentang Babel. Haleluya. Itu bicara tentang Mesopotamia. Ini bukan hanya sekedar tentang suatu daerah, satu lokasi, tetapi ini bicara tentang spirit yang bekerja di dalamnya, spirit yang bekerja di dalam orang yang dipakai sejak awal. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa ini bicara tentang Ur-Kasdim, tentang Babel. Kita tahu di dalam Kejadian 10, ya, kita lihat dulu Kejadian 10 ayat 7 sampai 10. Kejadian 10 ayat 7 sampai 10. Keturunan Kus ialah Seba, ya, Hawila, Sabta, Raima, dan Sabteka. Anak-anak Raima ialah Sheba dan Dedan. Ayat 8, Kus memperanakan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Orang yang berkuasa di bumi. Siapa penguasa surga dan bumi? Allah. Haleluya. Yang berkuasa di bumi adalah Allah, Tuhan, bukan manusia. Tetapi disebutkan di sini, dialah yang mula-mula, ya, sekali orang yang berkuasa di bumi. Ini adalah spirit dari malaikat yang jatuh, karena dia adalah roh. Dia tidak bisa melakukan karena dia adalah roh. Maka dia pertama sekali mencoba ingin menggagalkan kehendak Allah lewat Hawa. Tapi anak-anak Hawa di dalam Kejadian 6 dan sampai kepada Nuh itu adalah jahat di mata Tuhan, sehingga Allah menghancurkan ya keturunan manusia itu yang jahat dengan air bah. Haleluya. Lalu hanya 8 orang yang ada di dalam bahtera yang hidup, karena kedatangan Yesus Kristus nanti anak domba Allah adalah seperti zaman Nuh. Maka yang dibinasakan bukan orang benar, tapi yang dibinasakan adalah orang-orang jahat. Ya, kemudian setelah selesai air bah, Allah berjanji tidak akan mendatangkan lagi air bah untuk membinasakan bumi. Tuhan memberi musuh panahnya dalam bentuk yang namanya pelangi. Pelangi itu adalah musuh panah Tuhan untuk memberikan janji bahwa bumi tidak akan dihancurkan lagi dengan air bah. Lalu Nuh mengelola bumi kembali, dan tanaman yang pertama ditanam adalah anggur. Ketika pertama sekali anggur panen, maka dia mengolah anggur ini sehingga dia meminumnya dan mau, sehingga anaknya Ham melihat yang namanya aurat ayahnya dan mengejek. Tapi Sem dan Yafet menutupi aurat ayahnya dengan berjalan mundur dengan kain, sehingga ayah mereka dilindungi kemuliaannya di dalam kemabukan. Sehingga ketika Nuh mabuk, maka Allah menghukum, ya, mengutuk Ham, ya, dan Ham melahirkan keturunan yang kita maksud ini. Maka dimulai dari Ham, kemudian dia memperanakan Kus juga disebut namanya Gibor. Kus itu juga adalah
gagah perkasa. Maka dia disebut juga adalah pertama, Kus itu adalah negeri orang hitam, atau disebut juga Bapak Ethiopia. Kus itu adalah Bapak Ethiopia. Tapi kita tahu bahwa salah satu dari cabang sungai yang mengalir dari Taman Eden adalah sungai yang kedua, yaitu sungai Gihon yang membasahi tanah Kush. Coba kita lihat dulu di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-13. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kush. Haleluya. Jadi sebenarnya tanah Kush ini adalah daerah pertanian, tapi ya Nimrod Kush membangunnya untuk membangun kerajaan di sana. Ya, karena di tanah Kush ini itu adalah tanah yang paling subur dan sangat subur. Ya, karena sungai yang datang dari tahta Allah yang ada di Taman Eden itu memiliki 4 cabang. Ya, yang pertama adalah Pison, yang kedua adalah Gihon, yang ketiga adalah Tigris, yang keempat adalah Efrat. Sungai pertama Pison adalah mengalir ke tanah Hawila katanya. Ya, yaitu penuh dengan emas yang terbaik. Di sana juga ada damar bedopa dan juga batu krisopras. Pison itu adalah tanah Hawila. Kamu tahu bahwa salah satu anak dari Kus juga namanya Hawila. Halo. Ya. Kemudian juga Gihon. Ya. Ini yang kita bilang adalah Kus membangun di sana juga pemerintahannya. Oleh karena kutuk Nuh, maka Kus hidup di dalam kekuatan manusia. Bukankah Yeremia ya 17 ayat 5 bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Jadi kutuk itu adalah ketika kamu hidup berjalan dengan kekuatan manusia dan pikiran manusia. Haleluya, amin. Kemudian sungai ketiga adalah Tigris, yaitu Asyur, ya, dan juga sebelah timur Asyur. Dan kamu tahu nanti pelan-pelan ternyata Nimrod juga membangun juga sampai ke Asyur. Nah, maka ada 2 kota yang besar di Asyur. Maka kota setelah Nimrod pergi dari Babel karena dihancurkan, maka Nimrod pergi ke Asyur. Kota yang dibangunnya yang paling besar adalah Niniwe. Haleluya. Kotanya adalah Niniwe. Yang kedua adalah Kala, ada kota Kala. Ada juga Rehoboth Ir dan Risen. Tapi 2 kota yang paling besar adalah Niniwe dan juga Kala. Kala nama kota juga. Kamu tahu bahwa Allah pernah berurusan dengan Niniwe karena kota ini tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Ini juga termasuk seperti ciri-ciri pekerjaan dosa di yang namanya Sodom dan Gomora. Ya, Sodom dan Gomora. Jadi di mana ini kita bisa lihat spirit ini bekerja. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa Nimrod ini juga dinyatakan di dalam pekerjaan roh dari roh jahat. Nah, kalau kita lihat juga di 1 Tawarik, kita lanjut dulu tadi kejadian berapa tadi? Kejadian 10 ayat yang ke-8. Kus memperanakan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Kemudian dia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan, bukan di dalam Tuhan. Haleluya. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Ya, mula-mula kerajaannya berdiri di Babel, Erek dan Akkad, semuanya di tanah Sinear. Tapi setelah menara Babel dihancurkan, maka berserak-seraklah mereka semua. Maka Nimrod meninggalkan kota ini. Lalu dia nanti akan bergerak kepada yang namanya Asyur.
Juga itu adalah tempat di mana sungai Tigris juga mengalir. Jadi Nimrod ini selalu mengincar aliran-aliran air. Inilah ciri Babel. Haleluya. Di mana aliran air berada, itulah ciri Babel. Haleluya. Amin. Ya, kita lihat dulu. Juga ini tertulis di dalam 1 Tawarik 1 ayat 10. 1 Tawarik 1 ayat 10. Kalau kita juga boleh lihat dari ayat 8, keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Haleluya. Keturunan Kus ialah Seba, Hawila, Sabta, Raima, dan Sabteka. Keturunan Raima ialah Sheba dan Dedan. Ini sama dengan Kejadian 10. Kus memperanakkan Nimrod. Ada yang berbeda. Kenapa disebut keturunan Kus, tapi juga Kus memperanakkan Nimrod? Ternyata spirit ini dimulai dari Kus. Haleluya. Memperanakkan Kus, memperanakkan Nimrod. Dia yang mula-mula sekali berkuasa di bumi. Haleluya. Kemudian kita lihat juga Mika 5 ayat 6. Mika 5 ayat 6. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang. Ingat, selalu berbicara pekerjaan Babel ini adalah membinasakan dengan pedang. Mungkin sekarang nggak pakai pedang, tapi kalau kamu lihat sekarang dengan teknologi dan senjata kimia hari-hari ini, itu juga bicara tentang pedang. Negara-negara berlomba untuk membangun senjata pembunuh, rudal-rudal yang namanya kimia, rudal balistik, rudal jarak jauh, rudal jarak dekat, dan itu semua bicara tentang pedang pembinasa. Kemudian dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Haleluya. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Makanya disebut setelah Babel, menara Babel dihancurkan, Nimrod akhirnya pergi ke Asyur. Haleluya. Maka dua kotanya namanya Niniwe dan Kala dibangunnya di sana. Spiritnya tetap sama. Kota Babel ditinggalkan, tapi spiritnya tetap dibangun di dalam spirit yang sama. Haleluya. Halo. Ya. Maka kita bisa melihat di sini Nimrod, itu bicara tentang apa itu? Nah, dari sini kita bisa melihat Nimrod adalah salah satu tokoh yang kontroversial di dalam Alkitab. Ya, dia tidak banyak disebut, tetapi menunjukkan bagaimana dia membangun kerajaan tandingan. Kita tahu bahwa kerajaan tandingan berbicara tentang pekerjaan Lucifer. Haleluya. Karena ketika dia di sorga pun dia sudah mulai berbicara aku ingin menyamai Allah. Aku ingin ada di tahta Allah yang maha tinggi. Dia selalu bicara tentang keinginan sampai 6 kali. Haleluya. Dan inilah ciri-ciri nanti bicara tentang spirit Babel di zaman modern. Haleluya. Ingat, spirit Babel bicara tentang keinginan. Halo. Halo. Makanya kita bisa di sini juga Nimrod adalah simbol kesombongan. Kenapa dia disebut simbol kesombongan? Karena membangun menara Babel. Menara Babel dibangun karena kesombongan Nimrod. Karena dia ingin pergi kepada Allah dengan cara yang natural. Padahal Allah itu adalah roh. Haleluya. Nimrod berpikir kekuatan manusia. Makanya tanda-tanda dari kekuatan manusia yang sempurna itu adalah 66 antikris. Saya buka dulu istilah-istilah supaya kau nanti memahami ke arah mana saya sedang berbicara. Haleluya. Amin. Jadi itu berbicara tentang bagaimana kita melihat simbol kesombongan yang ada di dalam tokoh namanya Nimrod ini. Memang pada awalnya dia bekerja di dalam Nimrod,
tapi dari zaman ke zaman, ya Babel ini selalu berbicara kepada spirit. Bahkan saya dapat sebuah literasi, tapi belum bisa dipastikan apakah Nimrod yang dimaksud itu adalah Nimrod yang ada di dalam Alkitab atau dalam kitab sejarah. Bahkan Nimrod itu adalah yang namanya spirit yang memiliki istri permaisurinya adalah Semiramis. Semiramis ini adalah permaisurinya, tapi juga adalah ibunya. Maka spirit Babel itu adalah tidak akan hidup dalam ikat janji. Haleluya. Karena disebut spirit Babel itu disebut adalah pelacur besar. Ya. Kamu paham kenapa saya katakan ini? Maka dia membangun dewa-dewa dari zaman ke zaman. Dia selalu memunculkan diri karena memang itu sifatnya. Nanti saya akan tunjukkan kepadamu sifat spirit Babel ini. Dia bisa berganti-ganti nama, tapi spiritnya, cara kerjanya sama. Haleluya. Halo. Oke, mari kita mulai di dalam Wahyu 17 ayat 1. Wahyu 17. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadanya, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak air. Dengarkan baik-baik. Dari sungai Gihon dia pergi juga ke sungai Tigris. Halo, Amen. Halo, karena di situ negeri yang disebut orang Kus berada, tanah Kus. Haleluya. Maka disebut, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Haleluya. Halo, Ya. Ya, yang banyak airnya. Ayat kedua, dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul. Dengarkan, spirit ini tidak lagi bicara tentang satu negara, ya, tapi ini berbicara tentang global. Karena spirit ini tidak lagi dibatasi kepada satu negara, seperti dibangun oleh Nimrod di tanah Sinear dan juga ke Asyur, tapi dia membangun ini. Makanya kalau kau lihat nanti kerajaan Babel di mana Daniel berada, itu juga dari Babel sampai ke Asyur. Haleluya. Halo. Makanya kita bisa melihat di sini, mari dikatakan bahwa pelacur besar itu duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul. Haleluya. Dan penghuni-penghuni di bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Haleluya. Karena spiritnya adalah dia sudah beraliansi, dia sudah bekerja sama, ya, dengan raja-raja di bumi, sehingga dia juga terkenal dengan spirit anggur percabulannya. Ingat, 4 minggu sebelum ini saya selalu berbicara, siapa yang mengikatkan dirinya kepada Allah menjadi satu roh dengan dia. Tapi siapa yang mengikatkan dirinya dengan perempuan cabul akan menjadi satu roh dengan dia. Haleluya. Halo. Amen. Halo. Kemudian dikatakan di situ, dalam roh, dengarkan, tuliskan garis bawah, dalam roh aku dibawanya kepada guru. Berarti Babel yang dimaksud di sini ini bukan satu negara, tapi ini dimensi roh. Karena dikatakan Wahyu 17 ini dituliskan kepada Yohanes, ya, itu di dalam tersebut dituliskan dalam roh. Berarti kita harus melihat ini di dalam roh, bukan secara natural. Maka Babel itu adalah spirit. Haleluya. Amin. Aku dibawanya kepada guru. Ingat, maka spirit Babel itu selain juga dia di tempat banyak yang air, tapi dia juga berbicara tentang padang gurun, gersang. Ingat dikatakan oleh Yesus tentang Lukas 11,
bahwa ketika roh jahat itu keluar dari seorang manusia, maka dia pergi mengembara ke padang gurun. Haleluya, tanah yang gersang. Tapi dia mencari tempat kediaman tapi tidak menemukan. Maka dia kembali ke rumah itu dan mendapati rumah itu bersih, tersusun rapi, tapi tidak ada penghuni. Yesusnya sudah terusir dari sana. Haleluya. Ingat bahwa itu bicara tentang tempat yang gersang. Maka hati manusia, di mana ada kegersangan, maka paling mudah spirit Babel bekerja. Haleluya. Karena roh Babel akan lebih mudah bekerja untuk membunuh, menghancurkan seseorang ketika hati seseorang sudah mulai ada di dalam kegersangan. Haleluya. Bisakah ada orang di gereja tapi hatinya gersang? Bisa, karena ini spirit. Haleluya. Karena ini spirit. Maka di mana ada gersang, berarti spirit Babel sudah mulai bekerja. Kalau kau ada dalam kegersangan, melawan kebenaran, melawan firman, bergumul dengan firman, hatimu pasti gersang. Haleluya. Karena kau tidak akan bisa menerima asupan air dari surga, maka airmu akan tertutup. Kenapa? Karena itulah spirit dari Babel, menutup mata airmu supaya kau menjadi bejana yang gersang. Haleluya. Kau tidak akan bisa menyembah Allah kecuali kau mendorong dengan bahasa roh. Kau mendorong di dalam rohmu supaya mata air itu kembali membuat-buat. Haleluya. Yes. Perempuan Samaria yang ada dalam Yohanes 4 adalah orang yang hidup dengan spirit Babel, karena dia juga adalah seorang pelacur. Haleluya. Dan dia haus mencari di mana air yang sesungguhnya dia ingin temukan, tapi dia tidak menemukan di dalam 6 laki-laki sampai Yesus datang dan menemukan air kehidupan itu. Haleluya. 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 Bahkan pria 38 tahun yang ada di Yohanes 5 pun juga sekalipun ada dekat kolam Bethesda, dia juga ada dalam kekeringan, karena yang diperlukan adalah goncangan air yang ada di dalam rohnya, bukan lagi yang ada di luar. Haleluya. Jadi bicara tentang bagaimana kamu penuh dengan air. Hati-hati, penyakit itu ciri-cirinya pasti akan bekerja di dalam kegersangan. Kamu akan sangat rentan diserang oleh roh jahat ketika hatimu sudah gersang. Tapi kalau hatimu melimpah dengan air, maka kamu akan melihat keberkasihan Allah bekerja di dalam dirimu. Jangan bergabung dengan orang-orang yang gersang. Haleluya. Jangan menerima kehidupan dari orang-orang yang hatinya gersang. Maka jangan sembarangan kamu mendengarkan pengajaran dari seseorang kalau kamu tidak tahu bahwa dia dalam melimpah dengan air dari Roh Kudus. Haleluya. Karena yang kamu terima adalah spirit, bukan hanya khotbahnya, tapi kamu terima adalah rohnya. Haleluya. Bukankah ketika engkau berbicara, mendengarkan seseorang berbicara kepadamu, kamu juga sedang mengikatkan diri dengan dia lewat firman yang sudah dikatakannya. Tapi ketika spiritnya tidak di dalam spirit yang benar, maka akan terjadi percampuran. Haleluya. Haleluya. Katakan di dalam roh, aku dibawanya ke padang gurun. Artinya Yohanes Pembaptis mengingatkan kita hari ini bahwa ini adalah dimensi. Dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Jadi hujatan itu adalah pekerjaan binatang itu. Haleluya. Ya, dia mengaku aktif di gereja, tapi mulutnya menghujat terus. Kita sudah tahu spirit apa yang dimaksud dengan menghujat. Amin. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Kau bisa bayangkan binatang itu punya 10 kepala dan 7 tanduk. 10 kepalanya berarti ada 3 yang tidak bertanduk. Iya. 5. 7 kepala. Binatang punya 7 kepala dan 10 tanduk. Oke. Oke, berarti ada beberapa yang bertanduk 1, bertanduk 2. Iya. Haleluya.
Kita tahu kalau sudah bertanduk berarti Ya. berbahaya. Haleluya. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kerbisi. Ini bicara tentang kain dipakai oleh imam. Ingat pernah Papa Joni mengajarkan bahwa ini adalah kain kerbisi, kain lena yang selalu pakai bangsawan dan juga oleh imam-imam. Kamu tahu bahwa roh ini juga akan bekerja di tempat itu. Dia tidak akan mengenal tempat karena teritorialnya tidak bicara tentang hal yang fisik, tapi teritorialnya adalah di dalam roh. Di mana roh mengundang roh itu, dia akan hadir di sini. Haleluya, amin. Yang dihiasi adalah emas, permata, mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan dan percabulan. Maka spirit ini bicara tentang kekejian, berarti ketidakkudusan, unclean, kenajisan dan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis satu nama, suatu rahasia. Apa rahasianya? Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian di bumi. Berarti semua tentang pekerjaan kekejian berasal dari spirit Babel. Haleluya, amin. Jadi disebut Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur. Ini bukan sekedar pekerjaan seorang wanita WKS, tapi ini spirit. Haleluya, haleluya. Halo. Ya. Kemudian dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Berarti ya Babel ini keinginannya adalah bagaimana menghancurkan orang-orang benar, orang-orang kudusnya, dan mereka yang memiliki kesaksian Yesus Kristus. Kebenciannya kepada ini adalah karena dia haus. Kata haus di sini, maka dia akan upayakan apapun, menghalalkan segala cara supaya orang-orang benarnya itu jatuh. Haleluya. Dan ketika aku melihat, aku sangat heran. Lalu kata malaikat itu kepadaku, mengapa kau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu, rahasia binatang yang memikulnya. Berarti kita akan mengerti ke depan rahasia perempuan dan rahasia binatang yang memikulnya. Binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10. Ada apa? Ada pun binatang yang kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang. Ini sifatnya. Sifatnya adalah dia telah ada, namun tidak ada, dan akan muncul lagi. Haleluya. Ini artinya adalah ilmu kamuflase yang akan dipakainya untuk menyatakan dirinya dan teritorialnya. Halo. Kalau di zaman Nimrod, dia membangun Babel di tanah Sinia sampai juga ke tanah Asyur. Halo. Ya. Sampai ke tanah Asyur. Ya. Maka Media dan Persia juga adalah daerah Asyur. Dimulai dari Nebukadnezar, tapi juga Media, Persia, di mana Daniel juga memerintah di sana. Karena ada 4 raja, di mana Daniel itu sebagai penasihat raja. Haleluya, amin. Kemudian dan ia menuju kepada kebinasaan. Perhatikan baik-baik. Alkitab sudah menuliskan bahwa akhir dari Babel adalah kepada kebinasaan. Tapi dia tahu bahwa dia tidak akan berjalan sendiri dalam kebinasaan. Itu sebabnya dia menghancurkan gerejanya. Haleluya, haleluya. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan, garis bawahi. Dan mereka yang mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada,
namun tidak ada, dan akan muncul lagi. Ini sifatnya. Haleluya. Sudah ada, tidak ada lagi, namun akan muncul lagi. Jadi dia akan selalu berkamuflase untuk setiap zaman, untuk menunjukkan cara kerjanya, kerajaannya. Haleluya. Ayat 9. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ingat, hikmat itu datang dari takut akan Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Haleluya. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Ingat, ini 7 gunung berbicara tentang domain. Haleluya. Ada 7 gunung yang dia akan pakai, dan ini ciri-cirinya. Saya akan Roh Kudus akan menyingkapkan kepada kita rahasianya, bahwa dia, apa katanya, dia adalah ada di 7 gunung. Tapi ingat, gerejanya harus merebut kembali 7 gunung ini. Haleluya. Karena di situ 7 ini bicara tentang keagamaan atau spiritual. Itu adalah dimensi spiritual dan keluarga. Kemudian juga itu juga ada bagian ekonomi, kemiliteran, media, juga bagian perdagangan. Itu ada 7. Kita akan nanti suatu saat bisa bukakan ini, karena domain ini ada berbicara tentang kingdom. Haleluya. Ketika kita bangkit sebagai gereja, maka kita harus bangkitkan orang-orang yang berkuasa, penuh kuasa di dalam 7 gunung ini. Karena apa? Karena mereka yang menculiknya. Amin. Halo. Ketujuhnya adalah juga 7 raja. 5 diantaranya sudah jadi, yang 1 dan yang lain belum datang. Haleluya. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Ayat 11. Binatang yang pernah ada dan sekarang tidak ada, itu ia sendiri adalah raja ke-8. Haleluya. Raja ke-8. Dan namun demikian 1 dari ke-7 itu, dan ia menuju kepada kebinasaan. Ayat 12. Dan ke-10 kandung yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah. Tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Ayat 13. Mereka sedia sekarang, ya, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Amin. Mereka akan berperang melawan anak domba. Ayat 14 perhatikan. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Amen. Jadi tidak pernah antikris disebut menang. Yes. Haleluya. Yang mengalahkan dia adalah anak domba. Mereka akan berperang melawan anak domba. Dialah Yesus Kristus. Haleluya. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia, anak domba itu, adalah Tuhan di atas segala Tuhan, dan Raja di atas segala Raja. Perhatikan kalimat berikutnya. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Siapa itu? Gerejanya. Yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Apa Johnny juga pernah ajarkan ini? Mereka yang terpanggil, terpilih, dan yang setia. Haleluya. Ketika dia berbicara tentang terpanggil, maka proses pembentukan akan membuat dia menjadi orang yang terpilih. Haleluya. Halo. Tapi orang yang terpilih itu juga akan disaring lagi, karena hanya yang setia yang akan sampai kepada janji. Haleluya. Haleluya. Karena kenapa? Karena orang yang setia yang akan menuai. Makanya dikatakan kita tidak boleh menjadi lemah, supaya kita bisa menuai. Haleluya. Haleluya. Karena ketika kau menjadi lemah, engkau tidak akan bisa mengikut menuai. Tapi ketika engkau kuatlah, maka kau bisa menuai. Halo.
Ayat 15, lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana pelacur itu duduk. Perhatikan baik-baik. Ingat tadi tentang Babel, bahwa dia duduk di tempat banyak airnya. Semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk, perhatikan baik-baik, adalah bangsa-bangsa. Jadi bukan lagi bangsa satu bangsa, tapi bangsa-bangsa. Haleluya. Yang kedua adalah dan rakyat yang banyak. Halo. Kemudian dikatakan di situ kaum, ya, dan bahasa. Halo. Amen. Dan ke-10 tanduk yang kuliah itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu. Ingat, berarti peperangan itu di dalam. Ya. Dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Haleluya. Ayat 17, sebab Allah telah memerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan setia sekata. Dengarkan baik, bahkan setan kegelapan Babel pun dipakai untuk menggenapi rencana Tuhan. Lalu di mana kehebatan antikris? Karena antikris pun ada juga dipakai untuk menggenapi rencana Tuhan. Halo. Amen. Haleluya. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan setia sekata dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu sampai segala firman Allah telah digenapi. Dengarkan baik, berarti akhir dari Babel adalah juga mengambil bagian dalam penggenapan rencana Tuhan. Berarti musuh-musuhnya pun juga dipakai untuk menggenapi. Bukankah Allah kita dahsyat? Yes. Haleluya. Bukankah Allah kita dahsyat? Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namanya. Kalau kau baca Wahyu 14 pasal 14, Wahyu 17, Wahyu 18, ya, itu bicara tentang Babel dan spirit Babel. Saya nggak punya waktu untuk bicara di sini tentang Babel. Saya bukan sedang meninggikan Babel, tapi saya sedang memberikan kepadamu seperti spirit apa dia bekerja. Wahyu 18 ayat 2 sampai 4. Wahyu 18. Mari kita baca. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung najis dan yang dibenci. Kau bayangkan aja, berarti di sana tidak ada kebenaran. Haleluya. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, semua bangsa. Dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Kalau kau mengamati bangsa-bangsa hari ini, maka semua bangsa-bangsa berlomba di sini. Haleluya. Amen. Haleluya. Ayat ketiga, karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsunya, dan raja-raja yang telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lihat, banyak cara untuk mereka jualan, termasuk COVID dan yang lain. Haleluya. Halo. Ayat yang keempat, lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, perhatikan, lalu aku mendengar suara lain dari surga.
Berarti ini tidak ada di dalam lembaran Babel, tapi di dalam lembaran kitab kehidupan. Berarti ini suara ini kepada siapa? Kepada orang kudusnya. Perhatikan di situ. Baca dengan kuat 1, 2, 3 ya. Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dari dosa-dosanya dan supaya kamu bentar, saya kehilangan. Ya, ayat 4 tadi. Supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetakannya. Haleluya. Bukankah ini Kejadian 12 ayat 1? Pergilah dari negeri. Haleluya. Amin. Berarti di kitab Wahyu juga disampaikan, keluarlah dari negerimu, keluarlah dari Babel. Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya. Kenapa disebut hai umatku? Supaya kamu mengenali spirit ini, supaya kamu di dalam dimensi yang namanya Roh Kudus, kamu bisa mengenali spirit ini bekerja. Bahwa spirit ini bekerja sekarang di antara bangsa-bangsa. Bukankah kita berada di antara bangsa-bangsa? Halo. Amin. Jadi ini tidak berbicara tentang Amerika, India, atau Rusia, tapi ini bicara tentang semua bangsa-bangsa. Haleluya. Amin. Ya. Supaya kamu jangan tertimbun malapetaka. Jadi ini Kejadian 12 ayat 1, keluar dari Babel. Haleluya. Amin. Pergilah daripadanya, keluar dari sana. Yesaya 48 ayat 20 sampai 22, baca saja di rumah. Ya, Wahyu 14 ayat 8 bicara semua tentang Babel. Wahyu 14 ayat 8. Haleluya. Sekarang kita masuk ke Wahyu 17 ayat yang ke-14. Mereka akan berperang melawan anak domba. Mereka akan berperang melawan anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Kamu lihat di sini bahwa dikatakan anak domba dan orang yang bersama dengan anak domba itu akan mengalahkan dia. Jadi Babel itu bukan sesuatu yang harus kita takuti, tetapi sesuatu yang harus kita waspadai. Saya ulangi, spirit Babel bukan sesuatu yang kita takuti, tetapi sesuatu yang harus kita waspadai. Karena dia tidak lagi bekerja menurut cara kerja bangsa-bangsa, tapi dia sekarang naik level, malah bekerja sama dengan bangsa-bangsa. Pertanyaan saya hari ini adalah, apa yang sekarang bekerja sama dengan bangsa-bangsa? Halo? Apa yang akhirnya pertama berkuasa atas bangsa-bangsa, berkuasa atas namanya orang banyak, suku, kaum, dan bahasa. Dan dikatakan berkuasa. Apa itu? Dengan ini kita bisa pergi ke bangsa-bangsa. Dengan ini kita bisa dia bisa berkuasa atas bangsa-bangsa. Dengan apa? Uang. Bukan uang. Tapi yang pertama adalah media dan internet. Bahkan uang pun dikantongi di dalam. Ya. Bangsa-bangsa pun juga diketaklukkan oleh Tuhan. Perhatikan bangsa yang maju sekarang, semuanya tentang bicara internet. Maka perang yang sesungguhnya di masa yang akan datang bukan hanya senjata kimia, tetapi perang yang namanya kekacauan internet, yang disebut dengan namanya apa?
cyber. Karena mudah sekali mengendalikan bangsa dengan cyber. Tapi perang yang sesungguhnya akan muncul setelah ini, itu perang cyber. Karena bangsa bisa hancur ketika semua data diambil, diretas. Kamu tahu siapa di balik ini? Babel. Dan itu akan mengambilmu, membawamu ke tempat yang berbahaya, sehingga kau melupakan firman Tuhan. Ini spirit. Tapi saya tidak seperti purnawirawan yang itu, sehingga kita takut dengan hati. Bukan. Saya sedang bicara tentang cara kerjanya. Karena dia bukan lagi seperti Nimrod berkuasa di Babel, lalu pergi ke Asyur. Lalu dia juga bicara tentang Ahab, istrinya Isabel. Bukan. Tapi sekarang dia sifatnya bekerja di antara bangsa-bangsa, menguasai bangsa-bangsa. Halo. Halo. Dan kita tahu senjata-senjata kimia, senjata teknologi canggih hari-hari ini adalah akan tidak bisa berfungsi tanpa ini. Maka bangsa-bangsa sekarang berlomba membangun satelitnya sendiri. Paham di sini? Paham di sini? Bahkan uang yang natural pun tidak akan nanti itu bisa hilang. Tapi bangsa bisa bertransaksi antara bangsa. Saya tidak sedang memberi engkau ketakutan, tapi supaya kau bisa memahami. Karena di Wahyu 17 ayat 15 bahwa anak domba dan orang-orang bersama dengan dia mengalahkan Babel. Berarti ini ketakutan itu tidak boleh menakutkan kita, tetapi kita harus waspadai supaya kita tahu cara kerjanya. Haleluya, amin, haleluya. Jadi rahasia Babel, rahasia binatang itu, ya, ini nanti akan bisa kita lihat bagaimana cara bekerjanya. Ya, maka kita bisa melihat di sini bahwa akhir dari spirit Babel itu adalah dibinasakan karena dia sedang berjalan kepada kebinasaan. Ini destininya. Walaupun seolah-olah dia berkuasa dan menakutkan, tapi akhir perjalanan adalah kepada kebinasaan. Yang penting di sini adalah hikmah. Kita harus memahami cara kerjanya. Nah sekarang saya akan mengajarkan kepadamu cara kerjanya di zaman modern ini. Haleluya. Ya, cara kerjanya di Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Kita mulai dari ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Ayat kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang Dia anugerahkan kepadamu, aku berkata kepadamu, setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Haleluya. Di ayat 1 berbicara persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tapi di ayat 2 dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dengarkan baik-baik cara kerja
ini Babel ini sekarang bukan lagi tentang bangsa, pengaruh bangsa, tapi justru sudah menguasai bangsa-bangsa. Makanya dengarin baik-baik di ayat 2 dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budi. Ternyata Babel sekarang mulai membangun cara kerjanya untuk mulai membangun pola pikir. Haleluya. Maka untuk membangun pola pikir, Babel sudah menyiapkan medianya lewat media dan internet supaya kita bisa minum dari Babel tempat air itu banyaknya, dan minum dari sana lewat informasi berita yang datang yang disebar berseliweran sekarang tidak bisa terkendali lagi. Haleluya. Sekarang media itu dipakai sebagai kendaraan oleh siapapun yang berkepentingan, yang sifatnya adalah kenajisan, pelacuran, keangkuhan, kesombongan, semua berseliweran di sana. Ya, bahkan kita bisa melihat pejabat-pejabat yang membangun judo. Semua bergerak di mana? Online. Akhirnya apa? Dia akan membunuh orang-orang. Dia akan membinasakan manusia. Dia haus darah orang kudus. Dia haus darah saksi-saksi Kristus. Orang-orang dunia. Haleluya. Haleluya. Maka apa yang dilakukannya? Sekarang spirit Babel ini bekerja lewat media. Makanya Paulus 2000 tahun lalu sudah memperingatkan kita, berubahlah oleh pembaharuan budimu, karena dia sudah tahu cara kerja Babel di akhir zaman akan bekerja tidak lagi cara hanya sekedar berperang, walaupun tetap itu akan terjadi, tetapi akan lebih luas karena dia punya spirit menaklukkan bangsa-bangsa, rakyat yang banyak, dan juga dikatakan suku, kaum dan bahasa. Karena dengan cara inilah maka dia bisa menguasai bumi, maka disebut namanya sistem dunia. Haleluya. Haleluya. Makanya ayat 12 dikatakan berubahlah, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia ini tidak bicara tentang world bumi, tapi dunia ini berbicara tentang sistem. Di sana ada religius yang sesat. Di sana ada filsafat yang menyesatkan. Di sana ada yang namanya sistem kepercayaan. Bahkan di sana ada yang namanya menyangkal ketuhanan Tuhan Yesus. Halo? Bahkan ada orang yang menantang, kalau dia Tuhan, ya, dia pasti akan bisa mengutuki saya. Gak usah nunggu lagi, katanya. Siap khotbah ini, saya. Kalau betul dia Tuhan, saya mati. Bum, jadi. Haleluya. Haleluya. Halo. Ini kita bukan sedang bersuka cita dengan kebinasaan orang-orang fasik, tapi saya tahu setiap orang yang menentang ketuhanan Yesus pasti mati. The Beatles, dia menentang. Marilyn Monroe, dia berkata, aku lebih terkenal daripada Yesus Kristus sekarang. Beberapa minggu kemudian dia mati bunuh diri karena overdosis. Haleluya. The Beatles juga bicara hal yang sama. Siapa yang menentang anak domba akan dibinasakan. Yes. Haleluya. Amen. Halo. Halo. Kamu bisa lihat sekarang, tapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Kenapa? Karena kita harus keluar dari sistem dunia. Halo. Ingat, keluarlah dari negerimu. Wahyu berkata, larilah dari Babel. Keluarlah dari Babel. Tapi Roma 12 ayat 2 dikatakan, berubahlah oleh pembaharuan budi. Artinya kamu harus keluar dari pola dunia, cara berpikir dunia. Itulah Babel. Haleluya. Karena Babel itu akan selalu membawamu kepada pola pikir. Maka saya mau beritahu,
Bapak rohani di dalam ikat janji sebenarnya adalah tempat yang tepat untuk mengeluarkanmu dari Babel. Karena Bapak rohani diberi anugerah untuk menunjukkan itu Babel spiritnya. Kamu jangan menentangi. Haleluya. Yes. Haleluya. Kenapa? Karena bukan hanya kamu secara pribadi, bangsa-bangsa. Ingat loh, rakyat yang banyak, suku, kaum dan bahasa juga sudah dikuasai. Bagaimana cara menguasainya? Lewat opini, membangun pola pikir lewat media. Apa yang kau dengar, apa yang kau tonton, apa yang kau saksikan, apa yang kamu perhatikan, itu membangun pola pikir. Jadi jangan kau pikir lagi di Babel itu bicara tentang di negara tetangga. Spirit Babel sekarang sudah bekerja di dalam pola pikir. Maka ingat tadi, di dalam roh aku dibawa oleh malaikat Allah. Haleluya. Saya tahu setelah kebenaran ini saya lepaskan, maka ya pedang roh akan mulai bekerja. Amen. Haleluya. Haleluya. Hanya kebenaran sanggup bisa membedakan. Hanya kebenaran yang akan memisahkan kita dari sini. Hanya kebenaran yang tajam bermata dua yang bisa memisahkan susu dan tulang-tulang, roh dan jiwa. Haleluya. Pertimbangan pikiran dan juga roh manusia. Hanya bermata dua. Berbahagialah kamu kalau kamu diberi anugerah lewat Bapak rohanimu, dia punya pedang yang tajam. Karena hanya dengan demikian kau bisa dibawa keluar dari sistem Babel. Dan ini hampir-hampir banyak orang tidak akan bisa keluar dari sana kecuali ada pekerjaan pedang roh yang bekerja di sana. Haleluya. Amen. Karena pedang roh itu pasti tajam, nggak tumpul. Karena kalau pedang yang tumpul itu menyakitkan, tapi pedang yang tajam itu menyelamatkan. Bilang kanan kiri, pedang yang tumpul, Pedang yang tumpul itu menyakitkan. menyakitkan. Pedang yang tajam Pedang yang tajam menyelamatkan. menyelamatkan. Kamu pilih mana? Kamu pilih mana? Pedang yang tumpul Tumpul atau pedang yang tajam? yang tajam. Haleluya. Kalau pedang yang tumpul hanya kasih memar, hanya seperti pukulan bentungan. Haleluya. Tapi pedang tajam memisahkan. Ingat, pedang tajam itu akan memisahkan. Haleluya. Karena setiap umat harus dipisahkan dari Babel. Haleluya. Pisahkan dari Babel. Lari dari Babel, keluar dari Babel, supaya kau tidak mengambil bagian di dalam dosa-dosanya, dan supaya engkau tidak ditimpa malapetaka yang ditimpakan kepadanya. Wahyu 17. Haleluya. Haleluya. Jadi artinya kalau pekerjaan pedang roh ini bekerja di dalam rumah rohani, dalam ikat janji, karena kamu orang yang dikasih. Amin. Karena Tuhan tidak ingin kamu orang yang terpanggil, kamu menjadi orang yang terpilih, tapi kamu gugur di dalam kesetiaan. Haleluya. Haleluya. Kamu bisa lihat di sini? Kau bisa paham di sini? Maka dikatakan di sini, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dengar kata dunia inilah yang disebut yang namanya sistem Babel. Haleluya. Haleluya. Kenapa disebut di situ ada sistem Babel? Karena di sana bekerjanya cara kerja bangsa-bangsa. Wahyu 17 ayat 15. Haleluya. Lalu dia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu adalah bangsa-bangsa dan rakyat yang baik, kaum
Jadi ini tidak bicara Rusia, Indonesia, Amerika, bangsa-bangsa secara global Ya. sudah takluk kepada spirit Babel. Haleluya, haleluya, Yes. haleluya. Yes. Tapi Babel sedang berjalan kepada kebinasaan. Babel akan dikalahkan oleh anak domba dan mereka bersama dengan dia. Haleluya. Halo. Tapi dia akan bekerja. Kalau hanya satu tempat, satu bangsa, nggak bisa lagi. Sekarang dia main di udara. Baik. Penguasaan sistem global sekarang itu adalah melalui media. Kenapa? Maka cara kerjanya bukan lagi kepada tubuh, tapi cara kerjanya kepada sistem, pola pikir dan kepercayaan. Haleluya, haleluya. Kau bisa lihat di sini. Jadi bisa kita lihat spirit ini karena ini akan masuk kepada yang namanya dia akan mulai bekerja melalui media, melalui teknologi untuk menguasai bangsa-bangsa. Karena apa? Karena dia akan berdagang katanya. Makanya dengarkan baik-baik. Di mana ada perang, spirit ini sudah berdagang di sini. Baik. Maka kalau ada di dalam satu negara berperang, pasti ada dua negara yang jualan. Halo, ada dua negara yang jualan. Ya, bisa pakai di sini. Contoh misalnya, kalau akan Amerika yang memerangi bangsa itu, lalu akan didanai oleh Rusia, pemerintahnya. Ini akan selalu begitu di mana. Maka siapa yang menguasai teknologi itu akan berjualan di sana untuk saling membinasakan. Tujuannya apa? Ketika mereka sudah hancur, maka mereka akan dikuasai. Makanya negara kita juga mengenal ini. Divide et impera. Apa itu? Pecah belah baru kuasai. Ini spirit yang bekerja. Kenapa? Itu sebabnya kalau kau tidak paham cara kerjanya, maka banyak orang akhirnya gagal di dalam rencana Tuhan. Haleluya. Bagaimana kita lihat di Roma 12 ayat 2 tadi? Haleluya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berarti sekarang katakan Babel. Katakan Babel. Babel. Sistem Babel. Sistem Babel. Sekarang sedang bekerja dengan sistem dunia. Dan sistem dunia. Dan alat transportasi pekerjaannya adalah media dan teknologi. Termasuk juga sains. Yang bergerak. Semuanya di dalam. Sistem internet global. Siapa yang menguasai internet? Membangun satelit. Akan mengambil bagian di dalam kekuasaan. Haleluya. Haleluya. Amin. Tapi yang paling tragis dari semuanya itu adalah bagaimana seseorang dibunuh ketika pola pikirnya sudah tahu. Haleluya. Inilah sistem dunia. Haleluya. Amin. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pola pikirmu harus diubah. Halo. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Haleluya. Maka sistem ini akan membawamu keluar dari kehendak Allah, menjauhkanmu keluar dari kehendak Allah, supaya kau hari-harimu habis sibuk hanya untuk itu, lalu kamu tidak lagi hidup untuk kehendak Allah. Hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam ketakutan, hidup di dalam yang namanya macam-macam yang lain, mengkonsumsi berita-berita itu semua, lalu disebut namanya viral. Sekarang ada istilah nggak viral, tidak ditangani. Semua sekarang viral. Bahkan sekarang orang bangga yang penting viral, walaupun itu gila, tidak ada gunanya. Yang penting viral. Dan orang yang memviralkan itu termasuk dalam orang-orang yang sudah ada dalam kegilaan. Halo. Halo. Amin. Halo. Kau bisa lihat sekarang
Bagaimana dunia kita bisa sorot dari belahan dunia yang lain hanya karena viral? Apa yang tidak pernah dikenal, tidak pernah didengar, sekarang tinggal naikkan di internet, bam, bisa dikenal. Pemimpin yang tidak kompetensi pun, yang penting viral, pasti akan jadi. Halo. Ya. Come on. Ya. Maka banyak orang demam VIP, FGP, semua supaya viral. Ya. Hanya joget-joget penting viral. Ya. Tanpa sadar dia sudah menjual dirinya demi uang. Haleluya. Ya. Apa yang paling penting dari kita? Tuhan yang memviralkan kita. Amin. Bukankah orang-orang yang berkuasa di bumi dengan cara Tuhan adalah orang-orang diviralkan oleh Tuhan? Bagaimana biasanya dia memviralkan seseorang? Ketika mereka diuji. Halo, lihat kemari. Bukankah Yusuf dia harus mengendap sekitar 13 tahun, lalu Allah sendiri memviralkan dia? Ya. Haleluya. 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 Yes. Karena kamu tidak perlu cari viral, tetapi kamu harus tahu momen di mana waktu promosi Tuhan datang. Karena tidak seorang pun yang bisa akan direndahkan kalau Tuhan yang meninggikan. Tidak ada yang seorang pun bisa meninggikan diri kalau Tuhan merendahkan. Haleluya. Mana hukum yang lebih besar? Hukum yang lebih besar adalah Tuhan yang meninggikan, Tuhan yang merendahkan. Haleluya. Haleluya. Halo. Amin. Halo. Bukankah lewat Yesus mati dan bangkit dari atas kayu salib, Yesus juga menjadi viral? Dari generasi ke generasi dia selalu dibicarakan. Ada yang mengejek dia, ada yang percaya kepada kebenarannya. Haleluya. Haleluya. Tapi saya bersyukur kepada Bapa di surga, Tuhan memberitahukan kepada kita hal ini. Amin. Apa yang dimaksud dengan spirit bagian ini? Menjauhkan kita dari kehendak Allah. Kehendak Allah yang bagaimana? Kehendak Allah yang baik, kehendak Allah yang berkenan, dan kehendak Allah yang sempurna. Haleluya. Haleluya. Karena cara kerjanya adalah untuk bagaimana kita selalu ada di dalam keluar dari kehendak Allah. Nah, apa itu sistem dunia? Kita lihat di dalam 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2. Ayat 15. Mari kita baca. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa di dalamnya. Dengarkan, keluarlah dari Babel. Haleluya. Keluar. Jangan mengasihi sistem dunia dan apa yang ada di dalamnya. Doktrinnya, pola pikirnya, ya, sistemnya. Keluar. Halo. Amin. Halo. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Wahyu 17 tadi, supaya kamu tidak mengambil bagian di dalam dosa-dosanya, dan kamu ditimpakan malah petaka yang ditimpakan kepada Babel. Ya, jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, nggak bisa lari. Haleluya. Maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Hanya ada dua: mengasihi Bapa, mengasihi dunia. Kamu mengasihi dunia dan apa di dalamnya, kasih Bapa tidak ada di dalamnya. Tapi kalau kau mengasihi Bapa, maka kau harus membenci dunia. Halo. Amen. Halo. Ya. Ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, sistem dunia itu bekerja dalam 3 hal. Apa itu? Keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Perhatikan baik-baik kalimat berikutnya. Bukan berasal dari Bapa. Dari mana? Dari Babel.
Ya, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Sekarang kita lihat di zaman modern ini, Babel itu bicara tentang dunia. Istilahnya sekarang dunia. Haleluya. Ya, maka Nagabona sudah mati. Karena sudah selalu berkata, apa kata dunia? Ya kan? Apa kata dunia? Dia hidup menurut apa kata dunia. Ya, dia lamar semua. Yang penting dia cedera. Ya, karena sebelumnya dia adalah kopra. Ya, maka sama seperti ini artinya adalah memberontak, pemberontak. Maka kita bisa melihat sekarang tidak ada kesetiakawanan di antara bangsa-bangsa. Pasti akan waktunya memakan, saling memakan. Haleluya, haleluya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta gangguan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap. Bukankah ini tadi Wahyu 17? Halo, Babel sedang berjalan kepada kebinasaan. Babel sudah ditetapkan untuk dikalahkan, dikalahkan oleh anak domba Allah dan orang bersama-sama dengan dia. Haleluya. Halo, sebab dikatakan situ, dan dunia ini, sistem Babel ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Haleluya. Itu sebabnya dikatakan supaya kamu tahu apa menjadi kehendak Allah. Kenapa di dalam rumah rohani harus menggunakan pedang yang tajam? Supaya kau tahu membedakan ini Babel, ini kebenaran. Supaya apa? Karena ketika engkau hidup dalam rumah rohani ini, tapi kau masih mengadopsi sistem Babel, maka kau akan hilang dari kehendak Allah. Ketika kau hidup dari kehendak Allah, maka kau hidup dengan kehendakmu sendiri. Kau akan hidup untuk dirimu sendiri. Kau akan khawatir, kau akan takut, engkau akan mengerjakan itu dengan kekuatanmu, maka kau juga akan binasa. Haleluya. Haleluya. Amin. Sebab apa yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta gangguan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Babel sedang lenyap dengan keinginan. Apa keinginannya? Keinginan daging, keinginan mata, Gangguan hidup. Gak usah jauh-jauh tentang sekarang, tentang Babel. 3 hal ini Paulus mendeteksi. Oh ya, Yohanes, surat Yohanes kepada jemaat, dia deteksi, dia kasih tahu, kamu harus memahami kebenaran ini. Karena keinginan daging, keinginan mata, gangguan hidup, dari semua yang beredar di internet itu, 3 spirit inilah induknya. Apa tujuannya? Supaya kamu disingkirkan dari kehendak Allah. Kamu tidak lagi hidup untuk kehendak Allah, tapi kamu hidup untuk kehendak dunia. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Karena keinginan daging, keinginan mata, dan gangguan hidup tidak berasal dari Allah, melainkan dari sistem dunia. Inilah spirit yang bekerja zaman modern, yang sudah lebih dahulu menguasai bangsa-bangsa, rakyat yang banyak, kaum dan bahasa. Lihat di mana-mana 3 spirit ini akan selalu muncul. Haleluya. Ingat spirit ini, bro, berkuasa di bumi. Dialah yang pertama berkuasa
di bumi. Haleluya. Bukankah itu kemampuan hidup? Ya. Halo. Ya. Bukankah itu keinginan daging? Ya. Karena dia hidup dalam hawa nafsunya yang menyesatkan. Haleluya. Bukan juga itu keinginan mata, karena dia menginginkan tahta Allah. Itulah Babel. Haleluya. Ya. Haleluya. Dan dikatakan di situ melakukan sedang lenyap, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Lalu apa kehendak Allah bagimu? Yohanes 6 ayat 29. Yohanes 6 ayat 29. Haleluya. Baca, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Haleluya. Percayalah, beri dirimu supaya kau dibawa keluar dari Babel kepada orang diutus oleh Allah. Haleluya. Cepat shifting, karena dengan demikian dia akan membawamu kepada kehendak Allah. Karena Babel akan menjauhkanmu dari kehendak Allah. Itu sebabnya dia utus, supaya di dalam ikat janji Allah bekerja lewat namanya disebut ahli bangunan ini, yang bekerja di dalam roh kerasulan untuk membangun hidupmu. Haleluya. Halo. Amin. Di dalam roh ini Allah bekerja. Haleluya. Amin. 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 Tujuannya apa? Karena Allah akan memakai pedang untuk bisa membedakan. Karena di mana ada yang asli, pasti di sampingnya ada yang palsu. Dan biasanya yang paling laku yang adalah KW. Haleluya. Dan KW-nya bukan hanya satu, KW 2, KW 1, KW 2. KW 1 itu bukan asli. Haleluya. Kalau nama sudah KW, sudah pasti tidak asli. Yang ori baru asli. KW 1, KW 2 sampai kawin-kawinan. Haleluya. Untuk apa? Untuk meniru yang asli. Apa yang asli? Kebenaran. Apa yang palsu? Sistem dunia. Haleluya. Karena mereka ingin membangun kerajaan seperti ada di sorga, tapi akhir mereka sudah jelas, sedang berjalan kepada kebinasaan. Karena anak domba Allah dan mereka orang benar yang berjalan dengan Dia telah mengalahkan Babel. Bagaimana kau caranya mengalahkan Babel? Tidak perlu senjata kimia, tapi taati Bapak rohani. Beri dirimu untuk memisahkan mana Babel, mana tidak. Haleluya. Supaya apa? Dengan cara demikian pedang roh akan bekerja. Supaya apa? Hanya satu tujuannya, supaya kau tidak kehilangan kehendak Allah. Kalau kau sudah tidak tahu apa yang jadi kehendak Allah bagimu, berarti kau sudah sama dengan dunia, alias sedang masuk kepada kebinasaan. Haleluya. Kalau kau sudah tahu kehendak Allah, walaupun di hadapanmu mungkin uangnya belum datang, tapi kau sudah tahu kehendak Allah, mungkin di hadapanmu ini tidak mungkin karena keadaanku, tapi kalau kau percaya, maka resource dari surga akan mendukung. Kenapa? Karena kau hidup dalam kehendak Allah. Bagaimana kau tahu apa yang menjadi kehendak Allah? Tentu kau juga harus tahu itu dari Bapak rohani. Apa kehendak Allah? Kenapa? Karena tadi di ayat 1 Yohanes 2 ayat 17 tadi, ya, 1 Yohanes 2 ayat 17 dikatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Orang yang melakukan kehendak Allah
melakukan pekerjaan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Amin. Apa pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah? Yaitu percaya, terhubung erat dengan sumber hidup. Haleluya. Maka engkau akan hidup selama-lamanya. Hidup selama-lamanya berarti engkau tidak akan binasa seperti Babel binasa. Haleluya. Haleluya. Roma 12 ayat 3. Saya akan selesaikan di sini. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu, aku berkata kepadamu, setiap orang di antara kamu, perhatikan, halo, baca, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan. Bagaimana cara kinerja sistem dunia, spirit dunia masuk ke dalam lewat apa yang kau pikirkan. Maka internet akan menawarkan banyak yang bisa kau dengar supaya itu semua kau pikir-pikirkan. Sementara link saya hampir tidak pernah dibuka. Haleluya, haleluya. Ya, sehingga yang dipikirkan beda. Kenapa? Karena apa yang kau pikir-pikirkan akan membangun jejak sistem Babel. Apa tujuannya? Supaya memudahkan kehendak Allah di dalam. Kau tidak tahu apa menjadi kehendak Allah, sehingga kau mengerjakan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah. Haleluya. Kehendak Allah yang bagaimana? Kehendak yang baik, kehendak yang berkenan, kehendak yang sempurna. Haleluya. Jadi kita tahu apa menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Kita bisa belajar mengetahui di mana apa yang sedang kita mau. Bisakah Allah kita bisa ketahui kehendaknya lewat persoalan? Ada. Makanya disebut dalam Roma 8 ayat 32 dikatakan bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang Mengasihi Dia. Karena lewat keadaan itu pun kau bisa memahami kehendak Allah lewat situasi yang ada. Halo, Ya. paham di sini, mengerti di sini. Halo, maka dikatakan janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Haleluya. Apa yang harus kita pikirkan? Kolose 3 ayat 2. Janganlah kamu memikir-mikirkan apa yang melebihi dari porsimu. Lalu apa yang kita pikirkan? Ada yang lebih tinggi dari situ. Apa itu? Kolose 3 ayat 2. Baca. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. bukan sistem dunia, bukan informasi yang datang dari sistem dunia, bukan. Tapi pikirkanlah itu. Haleluya. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Haleluya. Haleluya. Kenapa ini sebutnya? Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Ayat 1, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Setelah kamu menemukan, baru dikatakan pikirkanlah. Tapi kamu harus mencari kebenaran, memikir-mikirkan kebenaran. Amin. Halo. Amin. Halo. Ya. Kamu harus mencari kebenaran dan memikir-mikirkan kebenaran. Masih bersama dengan saya? Amin. Masih bersama dengan saya? Roma 8 ayat 5. Mari kita baca. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi ingat, apa yang kau pikirkan akan menjadi pikiran daging atau pikiran roh.
Halo? Ya. Halo? Yes. Kalau kau pikirkan daging, maka pikiran daging yang akan kau miliki. Ingat, sistem dunia bekerja di dalam Daging. keinginan daging, Keinginan. keinginan makan, Keangkuhan. dan keangkuhan hidup. Ketika pikiran daging sudah ada dalam dia, maka dia akan timbul keinginan daging. Keinginan daging digenapi di dalam daging. Berarti dilakukan. Makanya sebabnya di Roma 1, Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada Allah. Itulah adalah ibadahmu yang sejati. Haleluya. Maka untuk bisa menyelamatkan seseorang adalah bagaimana kita mengeluarkan dia dari pikiran-pikiran daging. Haleluya. 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 Karena dikatakan tadi, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ayat 6. Karena keinginan daging adalah mau. Baca. Karena keinginan daging adalah mau. Semua. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kehendak Allah yang baik, berkenan dan yang sempurna. Haleluya. Jadi kamu tidak akan hidup dalam kehendak Allah kalau kamu hidup di dalam daging. Bagaimana kau memulainya? Memikirkan. Haleluya. Memikirkan berarti merenungkan. Berarti pikirkanlah hal-hal yang dari roh. Karena apa yang kau pikirkan dalam daging akan menghasilkan pikiran daging. Pikiran daging akan membangkitkan keinginan daging. Haleluya. Keinginan daging ketika dibuahi, maka dia berkuasa di dalam daging. Makanya orang yang mengikatkan diri dengan perempuan cabul, katanya akan menjadi satu roh, bukan hanya satu daging, tapi menjadi satu roh. Berarti ada persekutuan roh-roh jahat di dalam hidupnya. Haleluya. Halo. Dan ketika daging sudah dikuasai oleh keinginan daging, dengarkan baik-baik, tubuh dikuasai oleh keinginan daging, maka disebut dia ada di dalam hukum dosa. Hukum dosa berkuasa di dalam daging. Haleluya. Ketika hukum dosa itu berkuasa di dalam tubuh, maka dia akan masuk kepada namanya maut. Kalau tubuh dosa dibuahi, maka dia mendatangkan maut. Berarti masuk kepada kebinasaan. Paham cara kerjanya di sini? Tapi ketika kita memikirkan hal-hal yang dari roh, apa yang terjadi? Roma 8, Roma 12 tadi, Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepadamu, setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Apa yang lebih tinggi dari itu? Yaitu jangan kamu pikirkan pikiran-pikiran daging, tapi pikirkanlah kebenaran. Haleluya. Haleluya. Katanya, tetapi hendaklah kamu berpikir. Berarti bangunlah pola pikirmu yang baru. Haleluya. Jangan lagi pola pikir Babel. Haleluya. Bangunlah pola pikir kebenaran. Hiduplah dari kebenaran. Terimalah kebenaran. Makanlah kebenaran. Terbentuklah pola pikir kebenaran. Haleluya. Sehingga kita hidup dalam pola hidup, pola pikir kehidupan. Haleluya. Sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Pada waktu itulah maka kamu akan hidup dengan iman. Ingat tadi malam, anak-anak Abraham adalah anak-anak yang hidup karena iman Abraham.
Apa gunanya iman Abraham? Supaya Abraham hidup di dalam levelnya Tuhan. Haleluya. Walaupun dia belum menerima Ishak, tapi percayalah dia terhadap janji Allah. Dia tidak bimbang, dan Allah melihat itu, menyatakan kepada yang memperhitungkannya sebagai kebenaran. Allah yang membenarkan imannya. Haleluya. Haleluya. Pada waktu itu dia belum disebut iman, tapi Allah yang membenarkan Abraham karena dia percaya kepada firman Allah, dan itu diperhitungkan. Maka disebut Abraham adalah bapa segala orang beriman. Haleluya. 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 Kamu bisa lihat di sini bagaimana kita hidup di dalam kebenaran. Karena ketika kita hidup di sini, kita lihat di sini, kita mulai mengalami kebenaran demi kebenaran demi kebenaran demi kebenaran. Haleluya. Apa itu dikatakan? Tetapi hendaklah kamu berpikir transformasi. Katakan transformasi. Transformasi. Transformasi pikiran. Transformasi pikiran. Transformasi pola pikir. Transformasi pola Dari pikir. pola pikir dunia ini, pola pikir Babel, Pola pikir Babel. transformasi Ditransformasi jadi pola pikir kerajaan. jadi pola pikir kerajaan. Pola pikir kerajaan. Pola pikir kerajaan. Pola pikir Allah. Pola pikir Allah. Ketika pola pikir Allah ada dalam pikiranku, Ketika pola pikir Allah ada saya dalam akan pikiran, mengerti kehendak Allah. saya akan mengerti Kehendak Allah yang baik, kehendak Allah yang yang baik, berkenan, yang berguna, dan yang sempurna. dan yang tersempurna. Itu sebabnya Itu sebabnya Tuhan memberi perintah Tuhan memberi supaya perintah saya melakukan supaya saya melakukan pekerjaan dikehendaki oleh Allah, pekerjaan yaitu di terhubung erat, yaitu terhubung percaya kepada Bapa Rohani, saya kepada Bapa terhubung erat terhubung dengan erat ikat janji. dengan ikat Itu janji. akan melindungi Dia saya akan melindungi saya untuk dibebaskan untuk dibebaskan dari spirit Babel, dari spirit Babel, sistem dunia ini. Dalam nama Yesus. dalam nama Dalam Yesus, nama Yesus. dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Kalau engkau keluar dari sini, maka apa yang tidak ada engkau akan lihat menjadi ada. Apa yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Haleluya. Apa yang kau bilang tidak sanggup akan menjadi sanggup. Karena apa? Karena kau sekarang hidup di dalam imannya Allah, dalam kapasitas Allah. Dan dari sini kita tahu bahwa hidup dalam ikat janji akan membawa kita kepada dimensi dan frekuensi Allah. Maka kita percaya. Maka Yohanes 6 ayat 29, inilah pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah. Hendaklah kamu percaya. Haleluya. Percaya. Kalau kau percaya, kamu nggak mungkin tersungging karena apa yang dilihat oleh Bapak Rohani. Kalau kau percaya, kamu nggak mungkin konflik dengan apa yang disampaikan. Kenapa? Karena dia selalu orientasinya adalah spirit, bukan menyerang pribadimu, tapi spirit di dalam cara berpikirmu, spirit dari apa yang kau katakan, spirit dari apa yang kau kerjakan, itu yang menjadi fokus. Sehingga pedang roh, di mana ada spirit Babel ini bekerja, perhatikan baik-baik, maka pedang roh pasti muncul di sini. Bilang kanan kiri, di mana? Di mana Spirit Babel terdeteksi. spirit Babel terdeteksi, Pedang roh pedang roh akan bekerja di sini. akan bekerja di sana. Tujuan pedang roh bekerja adalah Tujuan roh pedang roh bekerja adalah memisahkan jiwa dan roh, memisahkan jiwa dan roh, memisahkan sumsum dan tulang Tuhan, memisahkan sumsum dan tulang, memisahkan pertimbangan manusia memisahkan pertimbangan manusia dan pikiran roh kita. dan pikiran roh kita. Itulah gunanya pedang roh. Itu Sehingga Babel, sehingga Babel, spirit Babel, spirit Babel, spirit dunia ini, spirit dunia ini, sistem dunia ini sistem dunia ini yang bekerja yang bekerja lewat keinginan daging, lewat keinginan daging, keinginan mata, keinginan mata, dan keangkuhan hidup gangguan hidup yang memblokmu yang memblokku untuk tidak hidup untuk kehendak Allah, untuk tidak hidup, maka dipatahkan. maka dipatahkan. Spirit Babel sudah jelas Spirit Babel sudah jelas, bahwa dia sedang berjalan kepada kebinasaan. dia berjalan, Dia sudah dikalahkan dia sudah oleh kalahkan anak domba Allah oleh orang Allah dan pasukannya, dan pasukannya, orang-orang benar orang-orang benar berjalan dengan pola pikir Kristus. yang berjalan dalam pola pikir Dalam nama
Amin, amin, amin.